Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila Hairunisa dengan NIM C1L023018. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan sistem ekonomi digital dan perannya dalam perekonomian di Indonesia. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem ekonomi yang diampu oleh Ibu Febiana Putri Komalasari, SPD, MPD. Ekonomi digital merangkum seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi berbasis digital termasuk internet serta kecerdasan artifisial untuk mengoperasikan berbagai aktivitas ekonomi menggunakan platform daring. Ekonomi digital kini mengubah pandangan seseorang tentang bagaimana bisnis dijalankan dan transaksi dilakukan. Dibandingkan cara ekonomi lama, model ini menawarkan efisiensi, kecepatan, dan cakupan pasar yang lebih besar tetapi juga menuntut penyesuaian pada teknologi terbaru serta perubahan sikap konsumen. Salah satu contoh penggunaan ekonomi digital di Indonesia adalah penggunaan KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kode QR berskala nasional yang berlaku di Indonesia sebagai Bank Indonesia atau BI memperkenalkan KRIS pada tanggal 17 Agustus 2019 dan implementasinya secara menyeluruh dimulai sejak 1 Januari 2020. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan berbagai platform pembayaran digital ke dalam satu sistem terpadu agar lebih efisien dan inklusif. KRIS menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Berkat kemudahan, efisiensi, serta sifatnya yang inklusif, KRIS diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Peran yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas. Era digital memungkinkan otomatisasi berbagai alur kerja perusahaan, mengurangi waktu dan biaya, serta meningkatkan efisiensi. Analisis data membantu perusahaan memahami pasar dan pelanggan serta menyempurnakan strategi pemasaran. Peran yang kedua, perluasan pasar. Platform digital seperti marketplace membantu UMKM mencapai pasar yang lebih luas termasuk internasional. Layanan keuangan digital memperluas akses finansial dan media sosial memberikan peluang untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Peran yang ketiga, penciptaan lapangan pekerjaan baru. Ekonomi digital telah menciptakan banyak profesi baru di bidang teknologi informasi, e-commerce, pemasaran digital, dan logistik. Ini juga memicu inovasi usaha dan mendorong pekerja untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital. Peran yang keempat, peningkatan inovasi. Era ekonomi digital menghadirkan beragam peluang segar dalam merancang produk serta layanan inovatif, misalnya layanan keuangan berbasis digital, aplikasi transportasi digital, dan lainnya. Teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik sekaligus merancang produk serta layanan yang benar-benar relevan dengan preferensi mereka. Tantangan yang pertama, akses internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, menghambat adopsi teknologi digital dan partisipasi dalam ekonomi digital. Tantangan yang kedua, kualitas jaringan internet yang kurang baik juga menjadi kendala, terutama di daerah dengan sinyal yang lemah atau tidak stabil. Tantangan yang ketiga, kurangnya keterampilan masyarakat yang belum memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor ekonomi digital atau untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Tantangan yang keempat, kesenjangan literasi digital antara kelompok usia, pendidikan, dan wilayah juga menjadi hambatan. Tantangan kelima, ancaman keamanan cyber seperti serangan cyber, pencurian data, dan kebocoran informasi merupakan tantangan utama bagi pengguna internet dan pelaku usaha digital. Tantangan ke-6,
Perlindungan privasi pengguna data juga menjadi perhatian penting karena banyak perusahaan digital yang mengumpulkan data dan menggunakan data pengguna untuk tujuan pemasaran dan lainnya. Tantangan ketujuh, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat inovasi. Tantangan kedelapan, proses perizinan dan kepatuhan yang rumit juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Tantangan ke-9, masalah pajak digital dan regulasi terkait pajak juga menjadi perhatian. Tantangan ke-10, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses modal untuk mengembangkan bisnis digital mereka. Tantangan terakhir, inklusi keuangan yang belum merata juga menjadi tantangan karena banyak orang yang belum memiliki akses ke layanan keuangan digital seperti e-banking. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat di antaranya dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan investasi pada infrastruktur digital terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Yang kedua, peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, penguatan keamanan cyber dan privasi pengguna. Yang keempat, penggunaan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital namun tetap melindungi konsumen dan menjaga persaingan yang adil, dan yang terakhir, peningkatan inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital yang mudah diakses dan terjangkau. Saya melihat ekonomi digital sebagai sebuah peluang emas untuk mendorong kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Akibat dari adanya perkembangan pesat teknologi digital, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah kini dapat menjangkau pasar yang lebih besar, menjalankan transaksi secara lebih efektif, dan membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor. Namun, agar potensi ini bisa dimaksimalkan, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangatlah penting. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital, memberikan dukungan kepada produk digital buatan dalam negeri, dan memiliki sikap yang adaptif terhadap berbagai inovasi teknologi. Dengan terjadinya sinergi yang baik antara pemerintah, para pelaku usaha, dan masyarakat, ekonomi digital berpotensi menjadi pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.